Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu dan kesehatan yang diberikan oleh kita semua hingga pagi ini kita bisa mengikuti acara penerimaan mahasiswa baru dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nisful Laila, saya Wakil Dekan 3 Bidang Riset dan Kerjasama. Saya ucapkan selamat kepada Anda semua, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Tadi sudah diajari Pak Rudi tentang jargonnya ya, masih ingat semua? Kita mulai, saya tahu kalau semua mikrofon tidak bisa semua. Tapi nggak apa-apa, kita mulai lagi. FEB, satu. Excellent with morality. Anda akan mencoba mengingat itu ya. Itu adalah landasan kita di sini di Universitas Airlangga bahwa nggak sampai 5 tahun ya, 4 tahun ya, jangan 5 tahun. Bahwa selama Anda kuliah nanti itu yang harus diingat-ingat. Bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah fakultas terbesar di Universitas Airlangga. Dan karenanya, maju mundurnya Universitas Airlangga tergantung dari prestasi Anda semua, tergantung dari prestasi kita semua. Jadi sebabnya jargon kita adalah FEB 1, bersatu, dan menjadi yang nomor 1, karenanya kemudian Universitas Airlangga menjadi hebat. Itu yang dimaksud ya. Berikutnya, tadi Universitas Airlangga excellent with morality. Artinya, kalau Anda selama kuliah diharapkan memiliki prestasi yang excellent di bidang apapun, ya, memiliki prestasi yang baik, yang luar biasa di bidang apapun, namun kita tidak hanya melihat excellent-nya, tapi juga melihat morality-nya. Percuma IPK-nya 4, tapi kalau cara mendapatkan IP tidak dengan cara yang baik misalnya. Karenanya, please put in your mind bahwa tidak hanya penting untuk berprestasi, tapi lebih dari itu, yang lebih penting juga adalah mencapai prestasi tersebut dengan moralitas yang tinggi, ya. Begitu. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi selamat ya. Anda semua telah diterima di sini. Saya tahu perjuangan Anda untuk sampai di tahap ini sangat panjang. Mungkin lesnya sudah jauh-jauh hari sejak SMP ya, bisa masuk UNER. Ternyata ketika tes masuk UNER, nggak pakai ujian bahasa Indonesia, nggak pakai ujian matematika, tapi hanya ujian apa kemarin? Tes logika ya. Jadi itulah dinamika kita dalam kondisi COVID ini. Kita dihadapkan pada banyak sekali tantangan baru, termasuk bagaimana kita kuliah ya. Kalau selama ini kita tatap muka, sekarang kita melakukan dengan daring atau online. Maka tantangan ke depan, paling tidak sampai dengan akhir tahun ini, sebagaimana disampaikan Pak Rudi tadi, kita akan melakukan kuliah secara online. Gimana caranya agar Anda bisa menjalani dengan baik, sebaik ketika kuliah dilakukan secara offline. Untuk itu, materi yang akan saya sampaikan adalah beberapa materi yang berkaitan dengan kegiatan di luar akademik yang tadi disampaikan Pak Rudi. Kalau tadi Pak Rudi menyampaikan apa itu SKS, apa itu evaluasi, bagaimana supaya lulus, tidak boleh terlambat, tidak boleh absen ketika kuliah, kemudian ujian-ujiannya dilakukan dengan baik, maka itu adalah pekerjaan utama Anda sebagai mahasiswa, gitu ya. Secara akademik sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi aturan-aturannya. Maka bagi mahasiswa baru biasanya banyak penyesuaian. Tadi hati-hati, semester 1 tahun pertama ada evaluasi ya. Kalau IPK-nya tidak di atas 1, maka mungkin Anda tidak cocok di sini gitu ya. Nah, kalau masalah akademik sudah beres semua, sudah Anda pelajari, Anda ini sudah pilihan ya untuk masuk ke UNER. FEB ini termasuk yang ranking teratas untuk humaniora di seluruh UNER. Sehingga kami para dosen percaya bahwa Anda adalah orang-orang terpilih yang pasti bisa melewati semua tahapan-tahapan selama Anda mengikuti aturan mainnya. Nah,
Jika secara akademik sudah beres, maka kita berharap Anda mengikuti apa yang kita sebut dengan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Next, ini nggak bisa. Next, Mas. Ya, landasannya adalah mahasiswa sebagai insan yang sudah dewasa, ya, tentu saja, yang memiliki kesadaran sendiri dengan mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi seorang intelektual, ilmuwan, praktisi, dan juga profesional. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah kemandirian. Kemandirian. Mahasiswa diharapkan mengembangkan minat, bakat, dan juga kemampuan dirinya melalui kegiatan co-kurikuler dan juga ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Anda mungkin sudah sering melihat atau mendengar bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya cukup dicapai dengan prestasi akademik, ya. Tidak hanya cukup dengan IP yang bagus, itu memang menjadi pembuka pintu yang pertama. Namun yang tidak kalah urgent adalah bagaimana Anda mengembangkan kemampuan Anda di luar kemampuan akademik. Apa itu? Yaitu soft skill Anda. Next. Nah, di dalam FEB ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, terdapat banyak sekali program kemahasiswaan. Kita menyadari sekali lagi Anda adalah orang-orang pilihan yang kalau tidak dioptimalkan potensi dirinya adalah sangat disayangkan. Ketika Anda masuk ke FEB Unair, itu berarti Anda masuk ke institusi yang secara ranking menjadi salah satu terbaik di Indonesia, ya. Karenanya selamat, Anda punya kesempatan banyak sekali untuk meningkatkan kemampuan diri Anda. Apa itu? Kemampuan soft skill. Yang ini menurut riset terbaru menjadi salah satu kunci keberhasilan di masa depan Anda. Yang kedua adalah kepemimpinan, leadership skill. Kemampuan untuk memimpin, ya. Agar ke depan, karena mahasiswa itu hanya sekian persen, ya, dari penduduk Indonesia, nggak sampai 5% saya kira, maka Anda ini adalah pemimpin masa depan. Student today, leader tomorrow. Itu yang kita yakini. Karena itu, selama Anda kuliah di sini, leadership skill ini juga akan kita asah, ya. Kita beri kesempatan untuk terus ditingkatkan. Managerial skill, komunikasi skill, semuanya ini sangat penting dalam kehidupan Anda nanti dalam berkarir. Dan juga kerjasama dalam tim. Anda sangat pintar, Anda sangat hebat, tapi nggak bisa kerjasama. Yakinlah Anda tidak akan kemana-mana jika itu yang Anda lakukan, ya. Maka dari itu communication skill, leadership skill, dan kerjasama dalam tim ini juga sangat penting. Jika semuanya itu sudah bagus, tapi masih gampang emosi ngamuan misalnya, maka itu juga bisa merusak semuanya. Karena itu kecerdasan emosional menjadi salah satu hal penting yang juga kita perhatikan, ya. Itu kita develop untuk dikembangkan di FEB ini. Problem apalagi dalam keadaan VUCA, dalam keadaan ketidakpastian, penuh tantangan, zaman pandemi seperti sekarang, maka problem solving skill ini adalah yang menentukan siapa yang akan stay, siapa yang akan bertahan, yang akan unggul, dan siapa yang akan left behind, yang akan tertinggal. Dan terakhir, critical thinking juga akan terus diasah di sini melalui banyak sekali kegiatan. Kita lihat apa saja. Next. Ya, semua skill-skill yang sangat banyak tadi, saudara-saudara, bisa diasah melalui berbagai macam kegiatan dan organisasi yang ada di kampus. Yang pertama adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Ini biasanya sangat prestisius, ya. Kebetulan di sini hadir para anggota BEM, Anda bisa belajar dari kakak-kakak Anda nanti, dan itu ngapain aja sih? Intinya leader dari mahasiswa di kampus adalah mereka ini, yang ada di BEM, yang ada di BLM, Badan Legislatif Mahasiswa, dan juga yang ada di Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HIMAS. Jadi, ke depan, memang kalau semester 1 belum bisa saya kira menjadi pengurus, ya, tapi ke depan, usahakan Anda yang suka berorganisasi untuk masuk di salah satu organisasi kemahasiswaan ini. Ini adalah organisasi yang sangat prestisius, di mana Anda bisa mengasah semua skill-skill tadi yang disebutkan sebelumnya. Oke, you ready dari sekarang?
siapkan agar nanti semester 2, semester 3, dan seterusnya, dilihat dulu nanti syaratnya, Anda bisa tergabung di salah satu dari organisasi. Organisasi kemahasiswaan ada beberapa, yaitu unit kegiatan mahasiswa fakultas, ada web. Anda yang suka kewirausahaan, Anda bisa masuk ke organisasi unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan web. Web ini adalah mengembangkan kewirausahaan. Jadi kalau Anda suka entrepreneur, Anda bisa masuk ke sini. Ini juga sebuah lembaga yang sangat prestisius. Setiap tahun mereka mengadakan gathering, dinner, biasanya di salah satu hotel begitu, untuk saling menyemangati di antara para mahasiswa yang memiliki usaha. Yang kedua, LPPN sektor. Anda yang suka, Anda bisa masuk ke situ ya. Ada mosaik PKK dan PKP. Ini yang suka mendalami keagamaan baik Islam maupun yang lainnya. Anda dipersilahkan masuk ke situ. Ada e-radio. Jadi di kampus ini ketika Anda selesai kuliah, biasanya ada pengumuman-pengumuman, ada musik-musik yang asik. Itu dikelola oleh mereka yang ada di e-radio. Yang suka silakan gabung. Ada akses ekonomi syariah, ya, yang ingin mengembangkan ekonomi syariah, itu juga bisa masuk sini. Ada koperasi mahasiswa, ini adalah juga sangat penting untuk mengasah ya kemampuan mengelola sebuah lembaga keuangan, mungkin di level ini ya, melalui koperasi. Yang kemudian adalah KSPM atau pasar modal. Yang suka main saham, yang ingin tahu lebih jauh tentang pasar modal, bisa masuk ke UKM, unit kegiatan mahasiswa KSPM. Dicatat semua ya ini ya, karena dari sekarang be ready untuk masuk di salah satunya, supaya potensi Anda bisa diwujudkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, ini sampai lupa nggak? Nah, ini adalah foto-foto kegiatan, ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan bagaimana aktifnya ketika bergabung di kegiatan-kegiatan kampus. Ya, Anda kegiatan-kegiatan ini, Anda akan menjadi pulang. Ya ampun, kasihan banget ya, susah-susah masuk UNER, dunianya cuma kampus, kos-kosan, kampus, rumah. Apalagi yang nggak kos, wah tambah parah lagi ya, nggak punya temen, nggak bisa diskusi, nggak bisa asik jalan-jalan misalnya. Maka itu sekali lagi IPK itu penting nomor 1, tapi tidak kalah penting adalah kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti ini, luar kegiatan akademik maksud saya. Apa itu M-Expo? M-Expo adalah manajemen expo. Ini khusus untuk mahasiswa manajemen yang memiliki usaha. Mereka bukan ya. Kalau M-Expo itu expo tentang manajemen. Biasanya dilakukan di salah satu mall, ya. Kemudian memiliki banyak sekali acara yang tujuannya adalah mengenalkan apa saja sih kegiatan di Departemen Manajemen itu. Ini salah satu ikon dari Departemen Manajemen. Very good, bagus sekali. Next. Bazar kewirausahaan. Sekali lagi, FEB ini adalah salah satu kawasan di muka di mana mahasiswa bisa mengasah entrepreneurship skill-nya. Karena itu, Anda di sini banyak sekali memiliki teman untuk belajar berbisnis, baik online, baik offline. Dan ini setiap tahun ada bazarnya, namanya bazar kewirausahaan. Anda bisa di sini belajar nyari duit gitu ya. Pengalaman tahun-tahun lalu banyak mahasiswa yang kemudian sukses, lulus dengan baik, tapi juga kaya, duitnya banyak. Kepingin kan? Nah, melalui bazar kewirausahaan, nanti itu bisa diasah. Radio announcer competition. Tadi yang bagi yang suka mengelola radio, next. Branding class, bayangkan Anda akan diajari ya, nanti banyak sekali sesi, salah satunya adalah tentang branding class. Bagaimana Anda meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana Anda membranding ya, diri Anda maupun perusahaan Anda kalau Anda memiliki perusahaan. Intinya, semua potensi Anda akan kita wujudkan dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh FEB Unair untuk Anda semuanya. Ya, next. Accounting competition. Jadi setiap departemen ada competition-nya ya. Karena kita ingin mencetak para juara-juara di bidangnya. Karena itu setiap departemen biasanya memiliki kompetisi-kompetisi. Baik untuk kita mengirim mahasiswa kita keluar maupun kita mengundang mahasiswa asing dan juga mahasiswa Indonesia
untuk ikut kompetisi di FEB UNER atau bahkan juga untuk adik-adik SMA ya. Jadi ini juga ajang yang sangat bagus untuk diikuti. Next. Seminar nasional ini akan sangat banyak sekali ya. Jadi kalau Anda menjadi mahasiswa UNER, Anda akan gampang sekali ketemu menteri, ketemu para tokoh yang sering ada di TV ya, ketemu para ahli. Ini adalah salah satu privilege, salah satu keistimewaan yang Anda terima sebagai mahasiswa UNER karena Anda akan memiliki banyak sekali pengalaman mengikuti seminar-seminar yang sangat bagus ya. Tidak lupa, kita juga mengasah kemampuan kepekaan mahasiswa untuk merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena itu tidak keren ya, kalau menjadi mahasiswa UNER gaya gedungnya megah, tapi tidak banyak impact-nya, tidak berguna bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu salah satu pilar yang ada di UNER ini adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat, bagaimana agar mahasiswa yang hebat-hebat ini didampingi oleh dosen-dosen yang memiliki ilmu yang tinggi itu, kemudian juga bisa menjadi bagian dari solusi yang masalah yang ada di masyarakat. Karena itu akan ada banyak momen di mana mahasiswa dan dosen terjun ke masyarakat, membantu masyarakat sekitar ya untuk melakukan community development. Ini juga salah satu charity yang lain, pemberdayaan, tergantung ya, seperti kemarin awal-awal COVID outbreak, banyak sekali yang turun ke jalan, langsung ke masyarakat, mengulurkan bantuan, ya, dan seterusnya. Kemudian, upgrading, pelatihan leadership. Ini juga rutin dilakukan, saudara-saudara, di samping praktek ya, untuk mengasah jiwa kepemimpinan dalam organisasi, dalam aktivitas-aktivitas mahasiswa, juga ada trainingnya, ya dibekali dulu trainingnya, teorinya seperti apa, nanti prakteknya baru di organisasi mahasiswa. Oke, very good. Next. Nah, jangan lupa, jangan sampai nanti keasikan ya, beraktivitas, mengurusi radio, mengurusi unit kegiatan, macam-macam, tapi kemudian lupa sekolahnya, jangan ya. Sekali lagi ini adalah penunjang untuk melejitkan potensi Anda, kemampuan Anda. Jangan dijadikan sebagai pelarian, karena kuliahnya susah, karena malas, kemudian aktif aja deh di BEM, aktif aja deh di DLM, seperti itu. Jangan sampai. Sehingga harus ada keseimbangan antara organisasi dan studi. Kakak-kakak kelas Anda sudah berhasil melakukan ini. Next, kita lihat mereka banyak menorehkan keberhasilan ya. Juara 1 Temu Ilmiah Nasional FOSE 2018 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kemudian next juara lagi di banyak sekali event-event yang lain. Next, Mas, juara ini di Bogor ya, di ITB Bogor. Nanti terus Mas Andra. Jadi ini akan nah ini juga yang suka putri-putrian cantik-cantik begini kita juga ada di level fakultas ada, di level universitas ada, bahkan nanti jangan heran ya, banyak kakak kelas Anda, mungkin juga teman Anda nanti itu adalah Cak Ning ya, atau putri-putri macam-macam, karena ekonomi ini terkenal ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, hebat-hebat, pinter-pinter. Top. Terus, nah, satu hal yang penting adalah student outbound. Apa itu student outbound? Pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Ya, kalau mengirim mahasiswa dari UNER ke UI, ke UGM, ke ITB itu biasa. Tapi kita juga ada program, khususnya program ini di bawah Wadik 3 ya, kerjasama dengan bidang 1. Kita ada target mengirim mahasiswa ke luar negeri. Tahun ini kita targetkan mengirim 200 mahasiswa ke luar negeri. Untuk mengikuti apa? Berbagai macam kegiatan bersama mahasiswa asing ya. Ini contohnya adalah ke Hong Kong, next, oleh Departemen Akuntansi. Ke Malaysia, banyak sekali Malaysia ya, karena dekat. Next, tapi juga nanti banyak yang jauh ke South Korea, yang suka drama Korea, ketemu opa-opa, bener ya, ketemu Cogan yang cewek ya, maka boleh mengikuti pertukaran ke South Korea. Next, waktunya sudah mau habis. Ke Jepang, terus Mas ke Sapporo Jepang, UKM Malaysia, dan banyak sekali yang lain ya, terus Mas. Ada juga yang ke Eropa, ke Turki, ke New Zealand, masih dosennya, mahasiswanya belum. Jadi jangan khawatir,
Dengan Anda menjadi mahasiswa FEB UNER, Anda punya privilege, sekali lagi, Anda punya kesempatan untuk dikirim ke berbagai event internasional, karena targetnya saja per tahun sekitar 200. Jadi persiapkan diri Anda dengan bahasa Inggris yang baik, dengan confidence yang baik, supaya Anda bisa terpilih untuk mengikuti ajang-ajang internasional tadi. Tentu tahun ini kita berduka karena COVID-19, kita baru bisa melakukan secara daring. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, tahun depan sudah bisa kita kirim lagi mahasiswa-mahasiswa hebat kita ke berbagai negara partner FEB UNER. Terakhir, ini adalah international achievement tentang beasiswa ini. Beasiswa terakhir tentang beasiswa ya. Ini yang Anda juga harus catat baik-baik. Kita memiliki banyak sekali beasiswa, baik yang dari lembaga luar, ya luar UNER maupun yang dari dalam UNER sendiri. Jadi bagi yang memiliki masalah finansial, jangan berkecil hati di UNER ini karena kita adalah universitas negeri, tidak ada ceritanya orang nggak bisa kuliah karena nggak punya uang. Yang nggak bisa uang malah nggak perlu bayar, bahkan di sana nih ya, yang di misi itu. Jadi bicaralah dengan siapapun yang bisa Anda temui, dengan dosen, dengan kakak kelas, kalau Anda ada masalah beasiswa. Demikian juga bagi Anda yang kelebihan, kemampuan lebih, Anda bisa mendaftar beasiswa yang ada di UNER. Apa saja syaratnya? Mas, terakhir Mas Chandra. Syaratnya adalah umumnya ini, tapi macam-macam, banyak sekali nanti yang lain tergantung masing-masing beasiswanya. Saya rasa itu semua yang bisa saya sampaikan ke Anda. Sekali lagi selamat datang. Siapkan diri Anda untuk menjalani hari-hari hebat di FEB UNER. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.